Penting sekali bagi kita bukan berjalan menurut kriteria atau pendapat daripada manusia, apa yang digariskan oleh mereka. Tetapi apakah serta-merta itu juga baik buat kita? Belum tentu. Tetapi Tuhan itu bekerja personal kepada setiap kita. Itulah sebabnya saudara kita yang sangat spesifik di mata Tuhan. Baik buat saya, belum tentu baik buat saya. Ya, shalom saudara, apa kabar? Saya harap semua kita senantiasa dalam keadaan yang baik-baik dan diberkati Tuhan. Ya, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beragama, beribadah, seringkali hal yang paling sering disarankan atau didorong untuk kita lakukan adalah melakukan hal yang baik, melakukan kebaikan. Seringkali itu yang menjadi inti atau menjadi pusat daripada pemberitaan. Namun seringkali kalau kita bertanya, apa sebetulnya yang disebut baik itu? Nah, saya mau cerita sedikit, saudara, begini. Dulu pelayanan saya di gereja itu salah satunya adalah mengurusi diakonia. Nah, setiap bulan saya bagi diakonia kepada orang-orang tertentu, ya, jemaat tertentu yang memang kondisi ekonominya tidak begitu bagus. Dan setiap kali saya membagikan selalu ada respon-respon yang kadang-kadang membuat saya berpikir, apa saya teruskan memberi bantuan ini kepada mereka. Sebagai contoh misalnya begini, ada yang begitu datang saya sodorkan amplop, begitu dia terima secara demonstratif di depan saya sambil melihat ke arah saya, dia tumpang tangan atas amplop itu, berdoa dalam nama Yesus, lalu secara demonstratif di depan saya dia buka amplop itu, lalu dia keluarkan uangnya dan dia dengan komentar agak sinis, oh masih sama. Gitu. Nadanya agak sedikit mengejek begitu. Rasa-rasanya saya ingin rebut kembali itu untuk tidak jadi saya berikan. Tapi ya sudahlah, namanya kita sudah memberi, biarlah dia terima dengan perasaan yang seperti apa saya tidak tahu. Pernah sekali lagi ibadah, sebelum ibadah dimulai, ada 2 orang datang, pria ya kurang lebih umur 40-an begitu dalam kondisi sehat. Begitu datang ketemu dengan saya langsung berkata, Pak saya mau ikut Komsel. Oh ya, bagus gitu. Saya jemaat baru Pak, minta form, saya mau jadi anggota gitu. Oke, boleh. Lalu saya sarankan dia kepada salah satu Komsel tertentu. Dan apa yang terjadi? Begitu dia datang di Komsel itu, serta-merta dia minta form untuk bantuan diakonia. Nah, tentu saja untuk menerima bantuan diakonia itu tidak semudah itu karena ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi. Lalu tidak diberikan dan itu membuat mereka marah-marah. Hari Minggu kemudian dia datang ngomel kepada saya. Kenapa saya sebagai orang miskin kok tidak dibantu? Dan tentu saja saya katakan, ya tidak semudah itu memperoleh diakonia karena ada batasan usia dan kondisi tertentu. Sehingga kita bisa melihat begini, diakonia itu baik. Dan memang itu diajarkan oleh Alkitab. Tetapi pada saat tertentu, diakonia itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Yang bukan menolong orang untuk menjadi lebih baik atau membantu meringankan beban mereka. Tapi seringkali itu membuat orang jadi malas. Tidak mau berusaha, enak saja. Dan ada orang yang kita tidak sepungkiri, dia terima diakonia dari gereja yang satu, dia pindah ke gereja yang lain, dan seterusnya. Yang hidupnya berputar dari minggu ke minggu hanya untuk menerima diakonia dan membuat orang-orang seperti begini jadi pribadi-pribadi yang malas. Sehingga apa yang kita sebut baik, dalam hal ini tidak menjadi sesuatu yang baik bagi mereka. Dan memang Amsal berkata bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya kepada maut. Hawa di dalam Taman Eden, ketika dia dicobai oleh iblis, apa yang dia lihat? Dia melihat buah pengetahuan yang baik dan itu sebagai sesuatu yang baik, indah, menarik. Tetapi yang disebut baik ini justru menjerumuskan umat manusia ke dalam dosa, pelanggaran kepada Allah. Nah sekarang kita jadi bertanya, kalau begitu apa yang baik itu sebetulnya? Standarnya apa? Yang menarik, Alkitab itu mengajarkan kepada kita begini dalam Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pamboran budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya beritahukan saudara,
untuk menilai sesuatu yang baik itu tidak bisa dengan logika atau sudut pandang manusia. Itu haruslah melalui sebuah proses pembaruan budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena ingat, mungkin kita katakan itu baik secara humanisme, secara kemanusiaan. Oh, baik. Wah, dia baik. Tetapi apakah itu berkenan kepada Allah? Belum tentu. Seperti yang saya ceritakan tadi. Mungkin saya bagikan diakonia, itu kelihatan baik, saya murah hati. Tetapi itu justru mencelakakan orang-orang tertentu. Sehingga saudara mungkin saudara berkata begini, kalau begitu tolong Pak, beri saya list, daftar, apa saja yang bisa kita sebut itu baik. Kriteria apa saja yang bisa disebut itu baik. Saudara maaf, tentu itu tidak bisa kita kerjakan. Karena sekali lagi untuk memahami itu, haruslah melalui sebuah pembaharuan budi. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Berkaitan dengan pembaruan di dalam yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Dan dari sanalah baru kita bisa menilai, bisa peka untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Karena seringkali di dalam kasus-kasus tertentu, ada orang ketika Tuhan Yesus masih hidup, ada orang yang disembuhkan, ada orang tidak. Ada orang yang menerima jamahan, ada yang tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah merupakan wewenang otoritas Allah. Sehingga dalam hidup kita begini, saudara, seringkali mungkin kita tidak merasakan, tidak mendapatkan sesuatu yang kita nilai baik. Mungkin di hadapan manusia juga kelihatannya tidak baik. Tetapi itu bukanlah yang menjadi utama. Mungkin banyak orang yang di dalam pelayanannya dia diluputkan Tuhan daripada bahaya atau daripada kecelakaan. Tapi ada orang justru diizinkan Tuhan malah mati. Mati dibunuh lagi secara tragis. Bagaimana kita bisa menilai mana itu baik apa tidak? Semua kembali kepada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga saudara begini, mungkin hari ini kita juga masih bingung sebetulnya. Apa yang harus saya lakukan? Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Sekali lagi saya tidak bisa membuat daftar list. Ya, oh ini kriteria yang disebut baik, ini yang tidak baik. Karena dalam satu kasus, dalam satu kejadian, di hadapan Tuhan, itu bisa berbeda untuk dua orang yang melakukan hal yang sama. Karena ini sangat spesifik dan sangat personal sifatnya bersama dengan Tuhan. Ada orang yang dibawa Tuhan ke arah yang lain, yang satu dibawa ke arah yang lain. Sehingga, saudara, penting sekali bagi kita bukan berjalan menurut kriteria atau pendapat daripada manusia. Apa yang digariskan oleh manusia. Memang kita punya banyak pengajaran, ya. Kita banyak konsep-konsep atau katakanlah mungkin arahan-arahan. Baik dari pemimpin kita, baik dari gereja atau dari orang yang tertentu. Mungkin saudara bisa melihat banyak tayangan-tayangan di online, ya, di website dan sebagainya, di YouTube dan sebagainya. Kita punya banyak daftar tentang hal-hal yang diajarkan. Tetapi apakah serta-merta itu juga baik buat kita? Belum tentu. Karena sekali lagi, ini sifatnya personal kita dengan Tuhan. Ingat saudara, Tuhan tidak bekerja borongan. Tuhan tidak bekerja semata-mata kepada kelompok tertentu. Tetapi Tuhan itu bekerja personal kepada setiap kita. Itulah sebabnya saudara kita ini sangat spesifik di mata Tuhan. Tidak sama kita dengan yang lain. Kalau saudara masih ingat bagaimana Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang orang gajian itu loh. Ada orang kerja sepenuh hari dibayar 1 dinar. Ada yang kerja 3/4 hari, ada yang bekerja setengah hari, bahkan ada yang kerja cuma 1 jam. Itu dibayarnya sama. Bukan samanya, tapi waktunya berbeda mereka kerja. Itu adalah otoritas Allah. Maksud saya begini, setiap orang, sekali lagi saya mau katakan bahwa menurut Alkitab kita spesifik di mata Tuhan. Baik buat saya belum tentu baik buat si A. Sehingga intinya begini, jangan suka niru orang lain. Jangan suka menduplikat orang lain. Dan biarlah kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan kita berubah oleh pembaruan budi kita sehingga Anda melakukan hal yang baik. Bukan apa kata orang.
Bukan kriteria yang dimakan manusia, tetapi apa kata Allah itu yang paling penting. Dan hidup kita bukan berkenan kepada manusia, tapi berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap kuat dalam Tuhan. Haleluya.